Di ruang rapat lantai 50 Gedung Pencakar Langit Nusantara Telecom di jantung Jakarta, suasana tegang seperti bom siap meledak. Sinta Wijaya, wanita berusia 35 tahun dengan setelan jas hitam rapi, berdiri tegak di depan meja, panjang tangannya mengepal kuat menahan gemetar. Ini tidak mungkin, jegumamnya dalam hati sementara Ketua Dewan Direktur memecah keheningan dengan suara dingin yang menggema. Sinta, kau telah berkhianat pada perusahaan ini. Bukti hubunganmu dengan Lila Pratiwi sudah ada di tangan kami dan itu merusak segalanya. Layar proyektor menyala menampilkan ponsel Lila yang terbuka persis di depan semua orang. Sinta membeku. Pesan yang belum pernah dikirim dari Lila kepadanya muncul di layar, kata-kata yang mengubah pandangannya tentang segalanya dalam sekejap. 2 tahun lalu semuanya masih indah dan penuh harapan. Malam pesta perusahaan di Hotel Grand Indonesia, lampu kristal berkilauan dan musik jalembut mengalun. Sinta sebagai wakil presiden DC pemasaran sedang berbincang dengan beberapa rekan ketika matanya bertemu dengan Lila Pratiwi, manajer senior DC keuangan yang baru bergabung dari cabang Surabaya. Lila tinggi ramping dengan kulit sawo matang khas Indonesia dan senyum hangat yang langsung membuat Sinta merasa nyaman. Senang bertemu Bu Sinta, saya dengar Anda adalah bintang yang sedang naik di perusahaan ini, kata Lila sambil mengulurkan tangan. Percakapan mereka mengalir lancar dari strategi merger hingga tekanan politik di balik kontrak pemerintah. Malam itu setelah pesta mereka bertemu lagi secara kebetulan di bar hotel. Di negara seperti Indonesia, wanita seperti kita harus berjuang 2 kali lipat, ujar Lila sambil menyesap kopi hitam. Sinta merasakan getar aneh di dada, sesuatu yang belum pernah ia rasakan dengan pria manapun. Mereka bertukar nomor telepon dan dari situ pertemuan rahasia mulai terjalin. Awalnya semuanya terasa profesional. Mereka bertemu di kai kecil di kawasan Sudirman membahas laporan keuangan dan peluang promosi CEO yang akan dibuka tahun depan. Sinta menginginkan jabatan itu dengan segala cara, demikian pula Lila. Tapi di balik angka-angka dan strategi ada ketertarikan yang tumbuh pelan-pelan. Suatu malam hujan deras di Jakarta, Lila datang ke apartemen Sinta dengan alasan membawa dokumen penting. Aku lelah berpura-pura kuat sendirian, kata Lila tiba-tiba sambil menatap lantai. Sinta mendekat dan untuk pertama kalinya mereka berpelukan erat. Kau istriku sekarang, debisik Sinta pelan dan Lila tersenyum bahagia. Mereka tahu risikonya besar sekali. Di Indonesia hubungan sesama jenis masih dianggap tabu, apalagi di perusahaan besar dengan koneksi pemerintah. Satu bocor saja karir hancur, keluarga menjauh dan nama baik lenyap. Tapi cinta mereka membuat mereka berani menyembunyikan semuanya dengan sempurna. Namun ambisi mulai mengganggu harmoni itu. Ketika tawaran promosi pertama datang, Sinta harus memilih antara mendukung proposal Lila atau mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri. Kita bisa bersama tapi satu dari kita harus naik dulu, kata Sinta suatu sore di mobil mewahnya yang parkir di basemen kantor. Lila mengangguk tapi matanya menunjukkan keraguan kecil. Persaingan di kantor semakin ketat dengan rumor tentang siapa yang akan dipilih sebagai CEO berikutnya. Sinta mulai membuat keputusan dingin seperti tidak mendukung ide Lila di rapat untuk menjaga posisinya sendiri. Lila merasakannya tapi diam saja. Cinta mereka tetap rahasia tapi retak kecil mulai muncul di permukaan. Keluarga Sinta di Bandung terus menekan agar ia menikah dengan pria dari keluarga baik-baik, sementara Lila harus menghadapi pertanyaan dari saudara-saudaranya di Surabaya. Tekanan itu semakin berat tapi mereka berjanji akan saling melindungi. Pagi berikutnya di kantor, Sinta masih memikirkan pesan di layar itu tapi ia berusaha fokus pada rapat harian. Lila duduk di seberang meja dengan wajah tenang seolah tidak ada yang terjadi. Mereka sudah terbiasa berpura-pura di depan orang lain. Setahun lalu setelah malam pertama mereka menghabiskan akhir pekan di Ila kecil di puncak Bogor, jauh dari mata Jakarta.
Di sana tidak ada tekanan, hanya tawa dan pelukan hangat. Aku ingin kita bisa hidup terbuka suatu hari, kata Lila sambil memandang gunung. Sinta mengangguk, tapi dalam hati ia tahu itu mustahil. Ambisi karirnya terlalu besar. Ia sudah mengorbankan banyak hal demi posisi ini, termasuk hubungan dengan keluarganya yang konservatif. Kembali ke Jakarta, persaingan semakin panas. Perusahaan sedang berusaha mendapatkan kontrak besar dengan pemerintah untuk proyek 5 dan 2 kandidat utama adalah Sinta dan Lila. Rial mereka, Pak Budi, direktur senior, mulai mencium ada sesuatu yang aneh. Ia sering melihat mereka berbicara terlalu lama di koridor. Hati-hati Sinta, jangan sampai ada skandal, katanya suatu hari dengan senyum sinis. Sinta merasa jantungnya berdegup kencang. Malam itu ia bertemu Lila di apartemen dan menceritakan semuanya. Kita harus lebih hati-hati istri, kata Sinta sambil memeluk Lila erat. Lila mengangguk tapi kemudian mengusulkan ide berani. Bagaimana jika salah satu dari kita mundur demi yang lain? Sinta terdiam. Itu keputusan dingin yang ia takut ambil. Beberapa minggu kemudian kesempatan muncul. Pak Budi menawarkan Sinta informasi rahasia tentang kelemahan Lila agar ia bisa menang kompetisi. Sinta menolak awalnya, tapi tekanan semakin besar. Keluarganya menelepon lagi meminta ia segera menikah. Di tengah malam Sinta menangis di pelukan Lila. Aku tidak mau kehilanganmu, dibisiknya. Lila mengusap rambutnya lembut. Kita akan cari jalan keluar bersama. Tapi di balik kata-kata itu ambisi Lila juga tumbuh. Ia mulai bertemu diam-diam dengan investor luar yang menjanjikan posisi lebih tinggi jika ia bisa membuktikan loyalitas. Sinta tidak tahu. Retak semakin lebar. Suatu hari di rapat besar, Sinta sengaja tidak mendukung proposal Lila di depan dewan. Lila terluka tapi tidak menunjukkannya. Malam harinya mereka bertengkar pertama kali. Kau lebih memilih kursi itu daripada aku, tanya Lila dengan suara bergetar. Sinta tidak bisa menjawab. Mereka tidur saling membelakangi, tapi pagi harinya Lila memeluknya lagi. Makan aku sayang, kita harus bertahan. Cinta mereka masih ada tapi sudah tercampur dengan rasa curiga. Tekanan sosial di Indonesia membuat semuanya semakin berat. Berita di media tentang kasus semakin sering dan Sinta takut suatu hari nama mereka muncul. Pak Budi semakin agresi. Ia mengirim email anonim ke Sinta berisi foto samar mereka berdua di Ila Puncak. Pilih aku atau aku bocorkan semuanya, ancamnya. Sinta panik. Ia bertemu Lila di tempat parkir bawah tanah dan menceritakan ancaman itu. Kita harus lakukan sesuatu, kata Lila dengan mata dingin. Mereka memutuskan untuk membalas dengan cara halus. Sinta memberikan informasi kecil tentang kelemahan Pak Budi ke Lila agar ia bisa gunakan di rapat berikutnya. Tapi keputusan itu membawa konsekuensi. Pak Budi marah dan mulai menyebarkan rumor bahwa Sinta tidak loyal. Di rumah keluarga Lila di Surabaya, ibunya menelepon memaksa Lila pulang untuk dijodohkan. Lila menolak tapi tekanan semakin berat. Aku tidak bisa terus begini Sinta, katanya suatu malam. Sinta memeluknya erat. Kita kuat bersama istri. Tapi di dalam hati Sinta mulai memikirkan pilihan sulit. Jika ia harus mengorbankan Lila demi karir, apakah ia sanggup? Ambisi mulai mengalahkan cinta pelan-pelan. Rapat promosi semakin dekat. Sinta dan Lila bekerja sama di permukaan tapi di belakang mereka saling mengawasi. Lila menemukan dokumen rahasia yang bisa menghancurkan posisi Sinta tapi ia simpan. Sinta juga menemukan email Lila dengan investor luar. Curiga tumbuh. Suatu malam di apartemen mereka bertengkar hebat. Kau mau khianati aku ya, teriak Sinta. Lila menangis. Aku hanya ingin kita selamat.
Mereka berdamai dengan pelukan tapi luka sudah tertanam. Tekanan masyarakat Indonesia yang konservatif membuat mereka semakin terisolasi. Tidak ada teman yang bisa mereka ceritakan. Pak Budi akhirnya melaporkan kecurigaan ke Dewan. Investigasi internal dimulai. Sinta dan Lila dipanggil terpisah. Mereka berbohong dengan sempurna tapi ketegangan semakin tinggi. Setiap malam Sinta memandang Lila yang tidur dan bertanya-tanya apakah cinta ini masih layak diperjuangkan. Ambisi karirnya sudah terlalu dalam. Investigasi semakin dalam. Dewan menemukan cat samar antara Sinta dan Lila. Pak Budi tersenyum puas. Ini akhir dari kalian berdua, katanya dalam hati. Sinta dipanggil ke ruangan pribadi ketua Dewan. Jelaskan hubungan ini Sinta atau kau keluar. Sinta berbohong lagi tapi hatinya hancur. Malam itu ia pulang dan menangis di pelukan Lila. Mereka tahu istri. Lila terdiam lama. Kita harus ambil keputusan besar. Mereka memutuskan salah satu harus mundur. Lila menawarkan diri untuk mundur agar Sinta bisa naik. Kau lebih pantas sayang, katanya dengan senyum sedih. Sinta menerima tapi merasa bersalah. Tapi di balik itu Lila sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia bertemu investor dan menandatangani kontrak diam-diam yang akan membuatnya naik lebih tinggi jika Sinta jatuh. Sinta tidak tahu. Kontrak pemerintah Limag semakin dekat. Sinta bekerja siang malam. Lila mendukung di depan tapi di belakang ia bocorkan sedikit informasi ke Pak Budi untuk melindungi dirinya sendiri. Keputusan dingin itu membawa keretakan besar. Suatu hari Sinta menemukan bukti kebocoran dan langsung menuduh Lila. Kau khianati aku, teriaknya. Lila menyangkal. Mereka tidur di kamar terpisah malam itu. Tekanan semakin berat dengan keluarga Sinta yang mulai curiga dan media sosial yang ramai membahas rumor di kalangan eksekutif. Rapat penentuan CEO tiba. Sinta mempresentasikan dengan sempurna. Lila duduk di belakang dengan wajah datar. Pak Budi menyerang dengan pertanyaan tajam. Sinta berhasil lolos tapi Lila kehilangan poin. Malam harinya Lila menangis sendirian. Ambisi sudah mengubah mereka berdua. Dewan memanggil rapat darurat. Bukti cat dan oto samar disajikan. Sinta dituduh berkhianat karena hubungan itu dianggap merusak citra perusahaan. Lila duduk di samping dengan wajah pucat. Ini semua salahku, kata Sinta dalam hati. Tapi kemudian layar menyala lagi. Ponsel Lila terbuka dan pesan tak terkirim itu muncul. Isinya, Sinta makan aku hampir khianati kau demi jabatan itu tapi aku tidak jadi karena aku mencintaimu lebih dari ambisi. Sinta terkejut. Ternyata Lila sudah berubah pikiran di detik terakhir. Semua orang terdiam. Pak Budi yang sebenarnya dalam kebocoran terbongkar. Lila mengaku bahwa ia sengaja membiarkan bukti muncul untuk melindungi Sinta dari skandal lebih besar yang direncanakan Pak Budi. Keputusan Lila yang dingin tapi akhirnya berbalik menjadi penyelamat. Sinta menangis di depan semua orang. Karir mereka berdua tergantung sekarang. Dewan memutuskan untuk menunda promosi dan melakukan investigasi lebih lanjut. Malam itu di apartemen mereka berpelukan lama. Kau istriku yang sebenarnya, bisik Sinta. Lila tersenyum lemah. Kita sudah kehilangan banyak tapi kita masih punya satu sama lain. Tapi kerugian sudah terjadi. Keluarga mereka mulai menjauh, rekan kerja bergosip dan posisi CEO tertunda. Cinta mereka selamat tapi ambisi hancur. Beberapa bulan kemudian perusahaan mengumumkan CEO baru dari luar. Sinta dan Lila tetap di posisi lama dengan gaji dipotong sebagai hukuman. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggir Jakarta jauh dari sorotan.
Kehidupan baru dimulai dengan lebih sederhana tapi lebih jujur. Sinta sering memandang Lila dan bertanya-tanya apakah semua pengorbanan itu sepadan. Lila memeluknya setiap malam. Cinta kita lebih kuat dari ambisi, katanya. Tapi luka masih ada. Sinta kehilangan dukungan keluarga, Lila kehilangan mimpi besarnya. Masyarakat Indonesia masih belum siap menerima mereka secara terbuka. Mereka hidup dalam diam tapi bahagia kecil. Suatu hari di taman kecil dekat rumah mereka berpelukan lagi seperti dulu. Terima kasih karena tidak mengirim pesan itu, kata Sinta. Lila tersenyum. Aku memilihmu. Cerita mereka berakhir dengan damai tapi penuh bekas luka. Setiap langkah yang mereka ambil membawa konsekuensi yang tidak bisa diulang. Apakah ambisi selalu membenarkan pengkhianatan dalam cinta atau justru cinta yang harus mengalah demi bertahan hidup?